Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu atas nama budaya. Kembali lagi bersama TV Desa, bincang-bincang bareng SDG Center ITS edisi Rabu 30 September 2020. Hari ini kami hadir dengan topik yang cukup menarik, yaitu branding sebuah desa. Sebelumnya, saya izinkan saya untuk membacakan narasi terkait dengan desa. Indonesia maju menjadi narasi besar pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'rif Amin 2019-2004. Kemajuan hanya bisa dilakukan oleh komponen bangsa, tanpa terkecuali. Menurut data BPS, pada tahun 2020, perbandingan penduduk desa dan kota menjadi 56% di desa dan sisanya 44% berada di kota. Penduduk desa menjadi sumber paling utama dalam kemiskinan. Otomatis, jika desa maju, maka Indonesia akan maju. Untuk itulah, mari kita majukan desa mulai dari sekarang. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita hadir di sini dengan topik branding desa. Kita sudah ketahui bahwasanya bincang-bincang kali ini terselenggara atas kerjasama SDG Pusat Penelitian SDG ITS bersama dengan TV Desa. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhyiddin dari selaku Kepala Desa Wisata Buwun Sejati, dan juga hadir dari praktisi akademisi dosen manajemen bisnis ITS, ada Pak Berto. Pak Muhyiddin dan Pak Berto sudah berada di tengah-tengah kita. Boleh kita sapa dahulu? Halo, selamat sore semuanya. Sore. Halo Pak Bun. Pak Muhyiddin maksud saya. Suka ketukar namanya Bapak. Baik, saya sedikit cerita ini ya. Oke, SDG Center ini berperan untuk katalisator pengembangan desa-desa di Indonesia Timur, terutama untuk pengembangan desa yang tertinggal. Baik, berfungsi untuk good practice pada katalisator pengembangan desa, dan kali ini SDG Center fokus ke beberapa provinsi, termasuk salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat ini kita ketahui bahwa pesona wisatanya yang luar biasa, topografi yang luar biasa yang cukup unik dan menarik pariwisata tentunya. Nah, desa Nusa Tenggara Barat ini tentu spesifiknya di Lombok Barat terdapat pilot project soal edukasi wisata berkelanjutan. Nah, untuk tepatnya kita coba sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Muhyiddin mewakili Desa Buwun Sejati sebagai salah satu desa pilot project yang sudah saya sebutkan kembali tadi. Wilayah Sekawan Sejati terdiri dari 3 desa, yaitu Sesaot, Pakuan, dan juga Buwun Sejati yang ini di mana diwakili oleh Pak Muhyiddin. Baik, sebelum kita lebih lanjut mengenai topik yang cukup menarik, yaitu branding desa wisata, tentunya izinkan saya untuk men-share screen video yang profil dari masing-masing desa. Yang mana, Rom? Lombok, serpihan surga di timur Indonesia. Pulau yang terkenal dengan keelokan dan pesona alamnya yang luar biasa indah. Begitu juga dengan Desa Pakuan. Desa Pakuan adalah salah satu desa di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan bagian dari kawasan wisata Sekawan Sejati. Dengan total luas wilayah sebesar 4,93 km persegi. Desa ini dihuni oleh sekitar 3.078 jiwa yang dikepalai oleh Kades Bapak Mardan Haris. Nama Pakuan sendiri diambil karena di desa ini banyak tumbuh tanaman paku atau pakis di hutan yang mengelilingi Desa Pakuan. Pada zaman dahulu, Desa Pakuan merupakan pintu masuk menuju Gunung Samalas, induk dari Gunung Rinjani, sehingga Pakuan kaya akan sejarah geologi dan budaya. Desa Pakuan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah potensi hutan kemasyarakatan dan perkebunan yang ditanami berbagai budidaya hasil hutan non-kayu seperti pisang, coklat, kemiri, durian,
alpukat, dan masih banyak yang lainnya. Potensi pertanian pun tersedia. Peternakan yang terdiri dari unggas seperti ayam, bebek, ikan, dan sapi, serta produk olahan seperti gula semut, keripik nangka, serta kerajinan tangan. Dan yang terakhir, ada potensi pariwisata. Didukung dengan bentang alam yang indah dan masih alami, Desa Pakuan memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan. Seperti air terjun Tidu Guntur dengan terowongan alamnya, air terjun Batu Santek, air terjun Jalan Kurus, Musola Aribuan, dan Taman Hutan Raya Nuranta. Lestarikan alam Lombok, mari kunjungi Pakuan. Luar biasa sekali. Lestarikan alam Lombok, kunjungi Desa Pakuan. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi, masih ada 2 video lagi terkait dengan desa wisata. Tadi kita sudah menyimak dari video dari Pakuan. Kemudian kita beralih ke tuan rumah, yaitu Desa Buwon Sejati. Sudah diwakili oleh Pak Muhyiddin saat ini di tengah-tengah kita. Izinkan saya untuk men-share video profile dari Desa Buwon Sejati. Baik. 2 video profil terkait dengan desa wisata yaitu Pakuan dan Buwon Sejati. Saatnya kita menuju ke Desa Saot. Nah, ini sebelum saya memberikan video untuk profil Sesaot, mungkin bisa kita kenalan dulu ya Bapak Ibu untuk kedua narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selagi saya nunggu download videonya ini. Bagaimana kabar Pak Muhyiddin? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Pak Buwon ini mewakili mohon maaf, Pak Muhyiddin ini mewakili Desa Buwon Sejati, satu dari 3 desa menjadi pilot project desa wisata berbasis berkelanjutan. Kemudian kita juga menghadirkan salah satu narasumber pada malam hari ini, yaitu Pak Berto selaku Sekretaris Departemen, menjabat saat ini sedang aktif menjabat sebagai dosen manajemen dan sekaligus Sekretaris Departemen Manajemen Bisnis. Pak Berto, boleh sapa para pemirsa dahulu di rumah? Halo, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Topik kali ini yaitu branding desa wisata. Tentunya akan menjadi topik yang hangat dan topik yang cukup menggelitik. Indonesia sendiri terdiri dari 75 desa, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul apa kata saya tadi di narasi awal disebutkan oleh Pak Jokowi, kalau desa maju, Indonesia pasti akan maju. Nah, saat ini sudah ada video terakhir profil dari Desa Sesaot. Coba saya share screen. Oke. Desa Sesaot. Sini HP-nya.
tadi cuplikan terkait dengan profil desa wisata Sesaat. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, sudah di Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, selanjutnya adalah sesi Pak Muhyiddin, yaitu terkait dengan promosi daerah wisata, tentunya di Buwun Sejati. Bapak boleh dipersilakan untuk menceritakan bagaimana Bapak membangun desa wisata ini, kemudian membagikan kisah-kisah yang cukup bisa inspiratif bagi desa-desa yang lain, bagaimana membangun menuju desa berkelanjutan, tentunya di bidang wisata. Oke. Pak Muhyiddin, waktu dan tempat saya persilakan. Dengan nelpon bro. Jaringan. Sepertinya masih ini ya. Bagi anu harus untuk. Halo. Halo Halo Pak Muhyiddin. Oke, baik Bapak. Bisa diceritakan dulu bagaimana Bapak memimpin desa wisata selaku kepala desa gitu ya. Bapak bagaimana membangun desa di Buwun Sejati? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat TV Desa yang berbahagia. Jadi saya adalah Kepala Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Nias Barat, NTB. Yang mana malam ini ingin memaparkan tentang kondisi atau keberadaan daripada desa kami, Desa Buwun Sejati. Jadi berangkat dari bahwa Desa Buwun Sejati merupakan salah satu desa dari 21 desa di Kecamatan Narmada. Yang mana Desa Buwun Sejati adalah desa pemekaran tahun 2011 yang mana induknya adalah Desa Sawat. Dan alhamdulillah dengan kondisi potensi alam yang begitu luas sehingga Desa Buwun Sejati bisa dijadikan sebagai salah satu pilot project wisata untuk Kabupaten Lombok Barat. Di samping itu juga perlu kami ceritakan, informasikan bahwa Desa Buwun Sejati adalah desa yang dusunnya 5 dusunnya, jiwanya yaitu 4.109 jiwa. Itu yang menyebar di 5 dusun. Yang pertama dusun Pembuwun, dusun Karmajati, dusun Batuasa, dusun Mis, dan dusun Anyep. Namun 5 dusun itu yaitu 3 dusun yang beragama Islam atau Muslim, yang 2 dusunnya adalah agama Hindu. Dan alhamdulillah walaupun demikian kedua agama atau keyakinan ini selalu berdampingan, bahkan saling toleransi, saling menghargai dan menghormati. Nah, ini yang kami untuk desa selalu mempertahankan hal itu, karena ini sejak nenek moyang selalu saling bahu membahu kedua etnis ataupun suku itu, sehingga alhamdulillah sampai saat ini ketika ada acara-acara pun juga selalu saling mengundang kedua agama. Nah, ini sehingga pemerintah desa setiap tahun selalu mengadakan ataupun menganggarkan untuk program sebuah kerukunan, yaitu sejenis seminar dan penyuluhan terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Yang tujuannya adalah bagaimana supaya keduanya selalu rukun, damai. Karena saya yakin bahwa kemajuan sebuah desa tidak lepas daripada kedamaian masyarakatnya. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi, sehingga kami selalu meningkatkan, mempertahankan hal itu. Nah, di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa Desa Buwun Sejati itu dengan potensi alam yang begitu luas, sehingga di situ kalau kita lihat bahwa masing-masing dusun itu punya ciri khas wisata. Mulai dari dusun Pembuwun, itu dusun Pembuwun itu bisa
dijadikan sebagai wisata religi. Karena apa? Karena di situ ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nama dusun Karamajeti, yaitu dusun yang masyarakatnya lah agama Hindu. Nah, itu terdapat kesenian-kesenian di situ, seperti tari yang namanya Bali Ganjur dan lain sebagainya. Itu kita bisa jadikan sebagai wisata budaya kan. Nah, itu. Nah, kemudian Batu Asa. Nah, ini yang yang ada di film video tadi, itu ada wisata alam yaitu namanya Tibu Atas, di mana Tibu Atas ini adalah merupakan air terjun dengan penataan batu yang begitu indah, ya, begitu rapi, air yang dingin dan panorama yang begitu menakjubkan, ya, sehingga banyak pengunjung yang ke sana gitu di Tibu Atas ini. Ini ada di dusun Batu Asa. Nah, lalu kemudian juga selanjutnya dusun Ngis. Nah, itu tidak jauh beda, hampir sama dengan dusun Karamajeti, yang itu masyarakatnya yang beragama Hindu. Di situ juga banyak kesenian tari dan sebagainya. Dan yang terakhir dusun Ainyet. Nah, ini yang dusun Ainyet ini yang ada wisata alamnya, yaitu wisata Ainyet. Nah, di situ ada dua wisata. Yang pertama ada wisata Ainyet, wisata alam Ainyet, dan kedua wisata Gunung Yangkang. Nah, namun Gunung Yangkang ini ada kendala kita di situ, karena ini ibaratnya wisata musiman karena faktor air. Kalau musim kering ataupun kemarau, maka airnya surut atau kering. Nah, ini kalau yang di Gunung Yangkang. Namun walaupun demikian banyak pengunjung yang mendatangi setiap minggunya, bahkan harinya di situ. Nah, ini wisata-wisata yang sudah ada. Bahkan kami pemerintah desa ada 2 titik yang kita jadi pengembangan untuk jadikan destinasi wisata. Ada di situ sumber air Geluhan. Nah, itu kalau kita jadikan sebagai wisata, ya, objek wisata, itu sangat sangat positif sekali di situ. Kalau kita bendung air itu, lalu kemudian kita buat kolam renang dan lain sebagainya, itu sangat menjanjikan. Nah, cuman tentu sekali kendala kita adalah bagaimana penataan. Tidak lepas daripada modal di situ. Nah, jadi terkait dengan itu, memang dari sekian banyak wisata itu memang di situ ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama mengenai manajemen pengelola, karena kami sadari bahwa pengelola wisata itu SDM-nya masih kelas menengah ke bawah, sehingga berimbas pada pengelolaannya yang kurang begitu maksimal gitu. Nah, kemudian kedua yang jadi tantangan terbesar itu setiap wisata adalah tentang sampah. Nah, jadi sampah ini memang ada 2 di situ, ada sampah organik dan non organik. Dan alhamdulillah kami pemerintah desa sudah membuat lembaga yang namanya bank sampah. Nah, bank sampah ini yang mengakomodir sampah-sampah yang sifatnya non organik, ya, non organik seperti halnya plastik, itu yang bisa bernilai yang dijual seperti botol dan sebagainya. Di samping itu juga ibu-ibu PKK, ya, tim penggerak PKK desa itu sudah membuat Baik, sepertinya Pak. sebagai bunga. Halo, oke, baik. Ya, seperti halnya botol-botol Yakult dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan bunga. Nah, itu kenapa? Karena itu paling tak bisa mengurangi sampah yang bertumpuk di wisata itu. Namun yang jadi masalah besar kami adalah sampah organik. Nah, karena organik itu kalau kita tidak olah dengan baik, maka tidak akan bisa hancur di situ kan. Nah, jadi ini tantangan buat kami di dalam sampah ini. Yang terakhir TPA-nya, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, kalau kita lihat itu setiap minggu saja di wisata itu sampai bertumpuk-tumpuk berapa karung itu. Karena kemana kami bawa itu. Nah, ini ada tantangan. Ini walaupun tadi sudah dari bank sampah kita sudah buat,
kemudian juga dari tim PKK, tim penggerak PKK sudah melaksanakan sebuah program itu bunga lestari, yaitu membuat bunga dari plastik itu, tapi masih banyak yang belum bisa kita akomodir sehingga itu bisa tertata rapi. Dan di samping itu yang jadi juga kendala kami di desa wisata, karena desa wisata ini yang terdiri dari 5 dusun ini, itu hanya 2 dusun yang bisa masuk jaringan internet. Nah ini kesulitan buat kami, karena jaringan internet tidak bisa di situ, lebih-lebih ini di objek wisata, di lokasi wisata itu yang tidak bisa masuk jaringan internet. Nah sehingga kami tidak bisa mempromosikan wisata dengan baik. Nah, ini sebuah tantangan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan masuknya ya ITS ya, Institut Teknik Surabaya ke desa kami paling tidak bisa branding ya, bisa memberikan kami arahan bimbingan terkait dengan potensi wisata kami, supaya itu ke depan bisa wisata menjadi mendunia lah itu ya. Nah itu harapan kami pemerintah desa. Di samping itu juga kita lihat bahwa potensi alam kita di sini memang banyak yang mata pencarian petani. Nah itu bisa kita jadikan sebagai wisata agrowisata, karena pendapatan atau penghasilan warga kami memang yang dari petani banyak, baik itu dari kultural ataupun dari hasil kebun maupun sawah itu banyak. Nah ini yang kadang pengolahannya yang menjadi kesulitan buat masyarakat kami. Seperti contoh, seperti halnya musim buah-buahan. Kalau di sini kan seperti rambutan, manggis, durian dan sebagainya. Nanti ketika itu musim itu karena tidak bisa diolah selain daripada hanya dijual saja. Sehingga nilai jualnya sangat rendah kalau pas musim. Seperti halnya rambutan. Rambutan kalau pas musim saja itu hampir 3.000 per kilo. Karena 3.000 per kilo. Nah, tapi kalau ada cara kita untuk mengolah hasil itu supaya awet ya, ataupun pengawetan, itu paling tidak nilainya akan tinggi. Tapi kalau hanya sebatas dijual, kekhawatiran para petani kalau terlambat dijual maka akan rusak busuk ataupun rusak buah itu. Sehingga mau tidak mau harus penjualannya harus ekstra cepat. Itu kalau sudah merah, apalagi hitam sudah nggak bisa dijual lagi. Nah ini kendala buat masyarakat kami. Oleh karena itu mungkin ada solusi bagaimana supaya hasil pertanian masyarakat itu bisa diolah dengan baik, bisa diproduksi supaya hasilnya lebih meningkat dari yang sudah. Nah itu barangkali yang perlu kami sampaikan sekilas ya tentang keberadaan daripada desa kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sedikit dari penjelasan Pak Muhyiddin terkait dengan Desa Boun Sejati. Terkait dengan ini baru saja saya dapat profil dari Desa Boun Sejati. Apa yang dikatakan Pak Muhyiddin tadi betul, desa dengan mengimplementasikan budaya dan nilai toleransi ini sesuai dengan nilai pengamalan nilai Pancasila, yakni kerukunan dan umat beragama baik. Nah, tapi sudah dijelaskan bahwasanya desa ini menitikberatkan kepada kedamaian masyarakat, karena pada dasarnya sebuah desa ini tidak akan bisa maju ya tanpa adanya kerukunan dan kedamaian antar masyarakat. Dan ini yang perlu di-highlight bagi para bisa di branding gitu ya, tentunya akan menjadi suatu poin yang menjual untuk desa untuk Desa Boun Sejati yang sudah dijelaskan oleh Pak Muhyiddin. Baik, saya boleh share sedikit terkait dengan berita. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muhyiddin ini ternyata sudah dipublish ya. Boleh izinkan saya untuk share screen. Saya dapat infonya ini dari mahasiswa KKN. Jadi pada dasarnya pengembangan desa wisata ini tidak lepas dari intervensi ITS, yaitu salah satu puslit SDG ITS yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan, terutama di Indonesia Timur, salah satunya adalah di Nusa Tenggara Barat.
Baik, coba saya izin berita tadi yang terkait dengan Desa Wisata Buun Sejati, keindahan alam dan budaya berbalut nilai toleransi di Lombok Barat. Bisa dilihat bahwasanya ini sudah menjadi masuk di salah satu kanal berita katanews.com yang sudah dipublish 30 September 2020. Yang apapun yang sudah dijelaskan sama Pak Buun Sejati adalah memang dalam bentuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan tentunya. Yang salah satunya adalah dengan menyebarkan tentang nilai toleransi dan budaya. Baik, tadi sudah sesi dari Pak Muhyiddin mengenai profil Desa Buun Sejati. Selanjutnya kita sudah hadir Pak Birto Mulia Wibawa ini akan memberikan perspektif dari segi teoritis gitu ya. Jadi nanti apa yang bisa ditransfer dari kampus, pengetahuan apa yang bisa dikontribusikan demi pengembangan desa wisata. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Pak Birto untuk menyampaikan sedikit ataupun banyak juga boleh terkait dengan pengembangan desa wisata. Baik, terima kasih Pak Rian, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Bapak Ibu pemirsa TV Desa. Izinkan saya untuk memaparkan di sini sedikit ya mengenai pentingnya branding dan bagi peningkatan citra dan ekonomi suatu desa dari perspektif akademisi dan juga gabungan dengan perspektif praktis gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada sedikit quotes yang menyatakan bahwa sebagus apapun potensi dan produk desa, jika tidak dikenal oleh pasar dan masyarakat luas, maka dipastikan akan kurang berkontribusi terhadap pendapatan desa dan juga ekonomi masyarakat. Nah, jadi di sini kita ada kata kunci. Yang pertama itu adalah dikenal, dan yang kedua adalah berkontribusi, yang ketiga adalah pendapatan. Nah, jadi memang kenapa di sini perlu yang namanya branding suatu desa, karena tujuannya itu ya 3. Yang pertama adalah supaya dikenal dalam arti yang positif, yang kedua adalah agar dapat berkontribusi, yang ketiga agar dapat meningkatkan pendapatan desa ya dan juga ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan di sini dengan yang namanya dasar-dasar pemasaran ya, Bapak Ibu. Jadi ilustrasi konsep sederhana. Jadi di sini sebutkan bahwa produk yang sukses itu ya, Bapak Ibu, adalah produk yang laku di pasaran. Jadi kalau produk yang nggak laku, sebagus apapun itu, seinovatif apapun itu, kalau ya belum laku di pasaran ya, berarti belum sukses. Kemudian yang kedua ya, kalau kita menganalogikan tempat wisata nih, tempat wisata yang menarik adalah tentu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kenapa banyak dikunjungi? Karena dengan dikunjungi secara langsung nih ya, khususnya ini ada kontribusi yang diberikan oleh wisatawan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, dan yang ketiga, kalau kita analogikan dengan desa, desa yang sukses dengan brandingnya itu adalah desa yang dikenal oleh banyak orang. Nah, ini jadi kuncinya dikenal, ya, dikenal. Nah, jadi kalau kita kaitkan apa itu brand atau merek, karena kita di sini membahas branding desa. Jadi banyak yang menyatakan bahwa merek itu adalah logo. Padahal itu adalah definisi yang menurut saya sudah cukup kuno. Nah, jadi suatu merek itu adalah apa yang dikatakan oleh seseorang dan apa yang dirasakan oleh seseorang. Nah, itu adalah konsep brand. Banyak konsumen itu taunya brand itu adalah logo. Taunya brand itu adalah tagline. Padahal brand itu adalah lebih dari itu semua. Brand itu adalah persepsi. Apa yang dikatakan oleh orang lain dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh di sini, apa yang ada di pikiran Anda sekalian kalau mendengar atau melihat Pulau Bali? Pasti yang ada di pikiran pemirsa sekalian di sini, ini adalah langsung kalau dengar kata Bali,
yang ada di pikiran pasti liburan. Kemudian yang kedua itu adalah pantai. Yang ketiga adalah banyak turis mancanegara di sana. Kemudian banyak juga yang akan memikirkan wisata budaya yang sangat menarik gitu kan. Jadi bahkan banyak orang-orang yang belum pernah datang ke Bali itu bisa menilai kalau Bali itu adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Itu orang yang belum pernah datang. Apalagi orang yang sudah pernah datang. Kalau kita lihat orang luar negeri di sana, ini Bali versus Indonesia ya. Kalau kita lihat perbandingan keywordnya, itu tentu sepertinya ya hipotesis kami, ini orang akan lebih banyak mengenal Bali dibanding Indonesia. Artinya di sini brandingnya sudah sangat sukses ya untuk Bali itu. Contoh lain di sini adalah kalau kita kaitkan dengan produk. Nah, di sini ada logo yang orang-orang udah banyak familiar, Mercedes-Benz. Apa yang ada di pikiran orang-orang ketika mendengar kata Mercedes-Benz, itu biasanya pada umumnya yang muncul adalah Mercedes-Benz yang ada di benak konsumen itu adalah mobil mewah. Atau yang ada di benak konsumen, mobil yang luxury, eksklusif, mahal. Bahkan orang-orang yang belum pernah naik mobil Mercedes, itu banyak juga yang setuju kalau Mercedes itu bagus dan juga mewah. Padahal itu dia belum pernah naik. Ya, bahkan menyentuh aja mobil Mercedes, itu belum pernah. Nah, artinya itulah yang ada yang namanya brand. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi apa jadinya jika semua payung itu berwarna sama. Tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang menarik, maka semua akan terlihat biasa-biasa saja. Nah, brand itu lebih kepada bagaimana membedakan sesuatu dengan cara yang positif dan cara yang baik agar lebih dapat dikenal oleh konsumen. Pentingnya branding ya, kalau bagi suatu tempat kita mengenal istilah namanya place branding. Kalau dalam dunia marketing ada yang namanya product branding, ada yang namanya service branding, ada yang namanya city branding ya, atau place branding. Nah, kita di sini lebih spesifik lagi village branding. Mengapa suatu tempat perlu branding? Karena yang pertama itu adalah untuk mencirikan keunggulan kompetitif. Apa ya keunggulan kompetitif dari suatu wilayah yang membuat wilayah tersebut menjadi khas, berbeda dengan wilayah lainnya. Dan juga yang kedua, ini adalah karena ada kepentingan bisnis di sini. Ya, karena tadi kita kaitkan dengan peningkatan pendapatan dan kontribusi ekonomi suatu desa terhadap peningkatan perekonomian di suatu wilayah. Contoh, ini ada survei, mana yang lebih bernilai? Yang pertama, ada 2 gantungan kunci, desainnya hampir sama. Yang satu, I love you. Yang kedua, I love Singapura. Mana yang lebih bernilai? Mungkin kalau secara arti sebenarnya I love you ini akan lebih bermakna, ya, karena ya kita mencintai seseorang. Kalau yang di sebelah kiri ini I love, misalnya I love Singapura. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomis, dari sisi bandrol harga, pasti yang lebih mahal itu adalah yang I love Singapura. Walaupun ini hanya sekedar gantungan kunci, apalagi kalau belinya benar di Singapura sebagai oleh-oleh, ini akan lebih sangat berharga dibandingkan yang I love you. Jadi berbeda kata saja, ini bisa mempengaruhi yang namanya price. Nah, jadi kalau kita kaitkan lagi place branding, it's more than just city marketing. Jadi place branding itu kita bisa tarik dasarnya menambahkan cerita, nilai, value di sini, emosi ya, emotion, dan suasana terhadap suatu tempat. Bisa caranya itu adalah menggali cerita lama atau sejarah dari wilayah tersebut, atau bisa juga kita membuat sesuatu yang memang baru, ya, fairy tales, dan juga menerapkannya terhadap situasi kota yang telah ada saat ini dengan tujuan menarik sebanyak mungkin orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Ya. Nah, jadi ini adalah analogi sederhana ya kalau kita ambil di sini ya kota-kota yang sudah terkenal di dunia. Kalau kita mendengar kata Paris, ya ini di Eropa, Prancis, apa yang ada di benak dari orang-orang yang ada di seluruh dunia ini? Pasti kalau mendengar kata Paris,
yang kata yang sudah paling sering terpikirkan oleh orang-orang tentang Paris itu adalah romance. Selain kotanya cantik, kemudian juga banyak dipakai destinasi orang-orang honeymoon, kemudian juga situasi kotanya sangat cantik gitu ya, untuk foto-foto bagi pasangan-pasangan muda, bagi keluarga, ini betul-betul ideal. Ya, jadi bukan hanya Paris itu adalah simbol cinta hanya dengan Menara Eiffel, tapi ini adalah suatu action yang komprehensif yang bisa menggiring Paris saat ini bisa dikenal sebagai kota yang dikenal dengan romance. Kalau kita ini deh, kita lihat film-film, ya, baik film Hollywood, film Indonesia juga ada. Kalau temanya Paris itu pasti tentang, biasanya itu tentang percintaan, gitu. Jadi ini betul-betul sudah di-set sejak dahulu kala ya. Konsisten, Paris itu ingin dikenal sebagai apa? Paris ingin dikenal sebagai kota yang penuh dengan romance. Nah, kalau kita lihat Milan sekarang, ini masih di Eropa juga, ya. Kalau kita dengar kata Milan, biasanya yang terpikirkan oleh orang-orang ya klub sepak bola ya. Ya, karena di sana ada markasnya Inter Milan dan juga AC Milan. Tapi di luar itu, Milan itu terkenal sebagai kota style. Kenapa dikenal sebagai kota style? Karena di Milan itu banyak fashion designer internasional yang punya reputasi sangat baik. Itu semua markasnya di Milan. Kemudian semua perusahaan-perusahaan fashion top di dunia, luxury brand itu, mereka seringkali menyediakan Milan ya sebagai pusat untuk pertunjukan mode fashion. Pokoknya kalau berbicara style itu Milan. Kemudian contoh lain ya di sini Washington ya. Wah ini kalau tadi udah percintaan, kemudian style. Kalau Washington apa yang ada di benak para konsumen? Kalau Washington apa kita lihat di sini ada gedung putih White House, kantor tempat Presiden Amerika yang berkantor ya. Dan Washington itu lebih banyak dikenal dengan power. Karena di film-film Hollywood segala macam itu selalu yang di syuting itu adalah gedung putih. Dan di sana selalu ada action ya yang menunjukkan bahwa Amerika itu sangat superpower di dunia ini. Sehingga itu bisa menggiring stigma masyarakat yang menganggap Washington itu adalah power. Dunia itu seolah-olah bisa dikendalikan dari kota Washington. Bursa saham ya. Kalau Washington isunya negatif, biasanya stock price-nya langsung turun. Ya, sentimen-sentimen ini semua berangkat dari Washington. Jadi bisa ada stigma opini seperti itu. Tapi kalau ini kita banyak yang sudah kenal, kita ada bayangan. Tapi kalau kita dengar misalnya ini yang lokal, Dalegan contohnya. Apa sih yang dikenal dari Dalegan? Mungkin belum banyak orang yang tahu. Karena di sini note-nya itu adalah sudahkah dikenal oleh banyak orang? Padahal dari sisi keindahan, dari sisi keunggulan kompetitif, ini banyak yang bisa dikembangkan. Tapi karena belum dikelola ya dengan maksimal, maka memang belum bisa menarik wisatawan yang banyak. Nah, jadi perlu menciptakan keunggulan kompetitif, ini adalah bagaimana menciptakan village branding yang unggul. Nah, jadi suatu desa itu dituntut agar memiliki yang namanya keunggulan kompetitif. Karena dengan memiliki keunggulan kompetitif, suatu desa itu akan menjadi lebih menarik, kemudian lebih kelihatan mana yang menjadi keunggulan, kemudian mana yang menjadi ciri khas dengan identitas yang kuat sehingga bisa menampilkan pesonanya sendiri. Oke, Pak Berto, sedikit interupsi sedikit ya. Kira-kira kalau menurut Pak Berto sendiri nih untuk desa wisata yang sudah kita diterangkan tadi ya, Pak Muhyiddin mengalami beberapa kendala gitu ya. Yang bisa Bapak berikan tips-tips ini untuk membangun sebuah branding dari wisata. Tadi Pak Berto kan menjelaskan dari segi beberapa kota maju nih. Nah, kira-kira kalau dari point of view-nya Pak Berto, bagaimana nih yang bisa dieksplor dari desa wisata Buun Sejati itu tadi? Ya, jadi ini pas banget ya. Jadi strategi membangun branding desa, Pak Rian, ini memang tidak sekedar pemasaran atau penjualannya. Yang jelas di sini
satu harus konsisten dulu nih, punya produk yang unik atau enggak gitu kan. Kalau punya berarti sudah oke tuh, itu syarat branding udah bisa. Punya kearifan lokal atau ciri khas atau tidak. Karena nyari kearifan lokal atau ciri khas nih nggak gampang ya. Kayak tadi kita lihat profil desa itu, sebetulnya kan mappingnya sudah punya. Kemudian, nah ini yang nomor 3 ya, punya niat dan kemauan keras. Nah, niat dan kemauan keras ini adalah kita dalam membangun branding, itu tidak bisa desa itu berjalan sendiri. Perlu kolaborasi di sini. Saya menemukan konsepnya, konsep A, B, C, G, M. Jadi A itu akademik, ya academician, ya di sini kita dari ITS. Kemudian B-nya itu dari bisnis, para pengusaha. Kemudian kerjasama dari pihak community, ya C-nya community. Kemudian juga G-nya tentu ya government, pemerintah, dan juga di sini perlu peran media di sini. Nah semua ini harus bersinergi dulu. Kalau sekarang itu kan musimnya itu adalah bagaimana kalau kita mau branding itu meninggalkan rekam jejak positif di dunia digital nih, misalnya di Google, gitu kan. Nah, sehingga yang menjadi penting sekarang bagi setiap desa yang menggunakan branding itu adalah membuat konten dari apa yang sudah mereka miliki. Satu, website. Nggak usah bagus-bagus, yang penting ada dulu, menyatakan desa ini, desa apa, punya apa di sana. Sosmed, ya. Nah, sekarang harus kita tahu juga sosmed itu jangan sosmed yang jadul ya. Kalau Facebook sekarang kayaknya sudah mulai anak-anak muda ini bergeser kalau Instagram atau yang TikTok yang sekarang gitu kan. Dan jangan lupa di sini yang penting lagi adalah kalau kita mau pakai sosial media, ini kontennya diisi posting yang rutin, ya kerjasama antar masyarakat. Jadi mengeksplor itu tidak bisa kita ini ya kita bergerak sendiri. Ya. Maka di sini kolaborasi itu sangat mutlak diperlukan. Nah, jadi ini ya village branding checklist nih, check and recheck nih. Jadi kalau tips, adakah sesuatu yang unik? Nah, kalau udah ada berarti udah bagus, ya. Yang spesifik yang hanya dimiliki oleh desa tersebut nih. Kalau ada realistis nggak untuk dikembangkan lebih lanjut? Yang menarik kalau misalnya di daerah ya di daerah-daerah tertentu, misalnya di Banyuwangi. Kalau zaman dulu kan yang kita kenal di Banyuwangi itu bukan pantai yang indah gitu, tapi misalnya apa ya, black magic. Oke, Ya, Pak Berto, contoh. boleh sedikit menginstruksi ya. Jadi nanti saya akan mencoba mengkoneksikan dengan Pak Muhyiddin. Nah, untuk Pak Muhyiddin, saya boleh kembali ke Pak Muhyiddin. Halo Pak Muhyiddin. Halo. Halo, baik Bapak. Pak Berto boleh kembali ke slide atau ya. Tadi Bapak sudah menceritakan bahwasanya ada tips-tips yaitu bagaimana membangun desa itu ya. Untuk dari Pak Muhyiddin boleh kasih contoh kiat-kiatnya apa sih Bapak yang sudah dilakukan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Berto tadi, kemudian yang sudah dilakukan sama Desa Buwun Sejati dalam rangka supaya dikenal. Tadi kan salah satu syaratnya adalah branding ini bisa dikenal. Monggo Bapak bisa diberikan penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi apa yang dipaparkan Pak Berto memang betul adanya. Dan kami Desa Buwun Sejati sudah mulai membangun seperti itu. Pertama, sudah kita buat website, termasuk sudah kita buat lembaga PPID untuk dokumen itu. Yang tujuannya bagaimana untuk mempromosikan desa. Nah ini yang baru-baru kita bentuk. Nah ini barangkali salah satu cara untuk bagaimana bisa mempromosikan desa. Karena desa tidak akan bisa dikenal kalau tidak dipromosikan kan. Betul, betul. Mana potensi yang ada. Nah itu mungkin langkah awal kita. Seperti tadi yaitu website kita buat dan juga itu lembaga PPID itu yang bertugas untuk mempromosikan desa. Di samping juga kami berdesa ingin mencari terobosan baru lah, berkolaborasi dengan pihak terkait dalam rangka mengembangkan potensi yang ada. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya. Oke, tadi Pak Berto juga menyebutkan desa wisata ini nggak bisa berdiri sendiri, Bapak. Betul nggak? Jadi ada beberapa komponen yang salah satunya adalah pemerintahan, kemudian ada juga komunitas. Jadi Bapak sendiri sudah menyebutkan bahwa komunitas. Dan terpenting tadi Pak Berto juga menyebutkan media. Apakah sudah ada media yang sudah melakukan kerjasama dengan Desa Buwun Sejati untuk agar namanya diangkat, Bapak? Nah, jadi untuk media memang kemarin sudah belum sih jalan.
kita sudah Oke. mau kerjasama dengan ini koran Oke. koran itu Lombok Pos. Oke. Nah, itu Nah, koran lokal itu kita baru mulai ya, mencari jaringan. oke. Nah, mungkin salah satu itu ya untuk kita bisa mempromosikan Oke, baik. desa ini lewat media itu. Oke. Kalau menurut Pak Berto sendiri, kira-kira media apa Pak yang sepertinya cocok untuk sesuai dengan karakteristik desa Buwun Sejati atau desa-desa yang sudah termasuk desa Sesaot, desa Pakuwon yang memiliki karakteristik wisata alam dan wisata budaya, baik. Ya, kalau ini Pak, untuk di Desa Buwun Sejati sendiri, sekarang cukup banyak ya Pak turis mancanegara yang datang ya Pak ya. Betul, betul. Nah itu Bagaimana Pak? Oke, baik. Coba saya konfirmasi kembali ke Pak Muhyiddin. Sudah banyak mahasiswa asing ataupun pariwisata asing? Nah, jadi untuk pengunjung wisata kita memang untuk sementara ini masih kisaran 2-30% lah yang mancanegara. Oke. Banyak lokal dulu, lokal. Tapi kira-kira tahunya dari mana Pak ya wisatawan mancanegara itu ke Desa Buwun Sejati? Dari mana gitu kira-kira mereka tahu? Nah, karena saya juga sering turun ke lapangan, ke lokasi. Terkadang juga namanya ini kan jalur depan kantor desa lewatnya. Kita sering lewat turis-turis lewat ke sana gitu kan. Bahkan artis-artis yang dari Jakarta Pak, ada yang ke sini seperti Amarzoni apa pernah? Oh, Nah, Marzoni, teman-temannya wah, lah. salah satu artis itu ya Pak ya? Nah, Nah, gitu. oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari Pak Muhyiddin sebagai selaku desa wisata, kenapa harus Desa Buwun Sejati sih kalau misalnya saya promo gitu ya? Mungkin Pak Berto bisa nanti memberikan tanggapan. Kenapa harus Desa Buwun Sejati Pak? Kenapa saya nggak harus pilih desa yang lain coba? Kenapa bisa dijelaskan Bapak? Halo Bapak, masih halo? Saya rasa Pak Muhyiddin ini kan sangat berpengaruh di desa Buwun Sejati. Tentunya Bapak memahami kira-kira yang mau dipromosikan itu apa gitu. Jadi yang ingin diangkat dari desa wisata ini apa gitu ya Pak? Oh, ya, jadi ini karena melihat bahwa wisata kita ya itu yang kebanyakan bersumber dari wisata alam ya. Nah, jadi Oke. itu salah yang perlu kita angkat. Terlebih ini wisata yang di Anyet ya, yang itu berasal dari wisata alam, kemudian air yang begitu dingin ya, yang masih panorama yang begitu menakjubkan, sehingga ini yang harus kita angkat di situ, yang potensi yang itu. Karena Potensi dengan alam ya potensi Pak ya. ya. Oke. Oke. Tadi sudah disebutkan salah satu potensi ya Pak ya. Kira-kira 2 potensi lagi Pak boleh dipromosikan? Kenapa harus kami gitu ya, terutama domestik maupun internasional bisa harus mengunjungi Desa Buwun Sejati? Nah, kemudian kalau kita lihat juga selain itu juga yang perlu kita soroti di sini kalau kita jadikan sebagai agrowisata, karena potensi desa kami yang kalau tidak salah sekitar 180 hektar untuk lahan sawah. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai wisata juga. Termasuk juga perkebunan masyarakat kami yang begitu banyak. Bahkan ada satu tempat itu yang kalau boleh saya katakan itu yang akan mirip-mirip dengan yang di ada di ada ada Oke, baik. Oke. Sepertinya ada gangguan. Halo. Oke. Oke, baik. Pak Muhyiddin, mohon maaf ini sepertinya ada gangguan jaringan. Selagi kita menunggu koneksi internet stabil,
kita juga membuka live chat untuk bagi para pemirsa yang ada di rumah untuk bisa berkontribusi menanyakan kembali ke Pak Muhyiddin yang ingin kepo-kepo soal desa Buun Sejati dan salah satu pilot project ekowisata gitu ya berbasis berkelanjutan. Kita juga membuka dan silakan untuk disampaikan melalui chat ataupun di kolom komentar kanal YouTube TV Desa. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Desa Pak Kades gitu ya. Nanti tips-tipsnya sih kalau pengen membangun gitu dan kenapa harus Desa Buun Sejati. Karakter sebuah desa mungkin tidak akan jauh dari topografi gitu ya. Pak Berto, bisa mungkin dikasih perspektif lain Bapak terkait dengan branding desa wisata yang boleh diketahui oleh Pak Muhyiddin gitu? Ya, jadi kalau saya lihat sekarang ini branding desa wisata maupun tempat wisata itu sekarang ini sangat terpengaruh oleh yang namanya voice of netizen. Okay. Jadi sekarang ini peran sosial media saya merasa ini sangat kuat, terutama saat ini sosial media yang banyak digandrungi oleh kaum milenial yang berusia di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat sekarang TikTok ya, TikTok itu kan kontennya maksimum 1 menit. Tapi kalau konten itu memang bagus dan bisa menarik perhatian dari audiensnya, itu dengan video 1 menit itu bisa berdampak pada mungkin ribuan atau puluhan ribu action di sana, ya, baik untuk memviralkan sesuatu yang positif ya, maupun yang sebaliknya. Jadi memang harus ada gerakan-gerakan ya di sini dalam rangka mengembangkan Desa Buun Sejati. Ya tadi kayak artis ya, sudah ada yang datang, oh itu berarti udah bagus gitu kan. Tinggal ditelusuri artisnya update status atau enggak. Okay. Artis itu kan biasanya followernya udah banyak ya, lebih dari 10.000 biasanya. Apalagi kalau tingkatannya kayak ya Raffi Ahmad itu udah malah di atas 10 juta. Jadi apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah sebuah trendsetter. Nah, di sini kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan promosi yang biasa-biasa aja. Kalau zaman dulu promosi itu pakai brosur, kemudian pakai blog gitu. Sekarang ini lebih kepada konten-konten yang up to date menurut saya. Oke, tadi Pak saya menangkap yang cukup menarik itu konten dan juga promosi nih. Nah, coba saya kembalikan ke waduh Pak Kades sudah di out of orbit sepertinya. Nah, ini beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk ke saya ini sungguh menarik sekali ya yang perlu kita kulas dari segi dari point of view Pak Kades gitu yang gimana caranya bisa mengangkat budaya gitu. Tadi ada budaya, ada ekowisata, kemudian toleransi. Ini salah satu highlight point yang luar biasa ya. Mungkin tidak bisa ditemukan di desa-desa yang lain. Selagi kita menunggu Pak Kades kembali bersama kita, mungkin beliau sedang berjuang untuk kembali lagi online bersama kita. Mungkin Pak Berto bisa dilanjutkan terkait dengan perspektif dari akademisi. Apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu di-highlight kembali selain konten, selain promosi dan juga sosial media. Iya, jadi di sini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ada nggak aset itu yang dinilai paling berharga. Kemudian apa hal yang paling disenangi oleh warga di sana? Ada nggak kemungkinan disukai juga oleh pengunjung dari luar desa tersebut? Kemudian jangan lupa ya, kuliner. Ada nggak makanan favorit khas daerah? Apakah prospektif ya apabila dikomersialisasikan ke para turis? Jadi biasanya karena para turis itu kan kalau dia berkunjung ke suatu wilayah, dia itu agak toleransi lidahnya itu. Jadi mereka lebih banyak ingin mencoba apa yang khas dari daerah tersebut. Dan juga yang kelima, ada nggak ide untuk membangun sesuatu nih? Contoh ya, ikon, kemudian landmark yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Nah, jadi jika minimal 3 pertanyaan ini dapat dijawab dengan alasan yang relevan, maka pembangunan branding desa itu sangat ideal untuk dilakukan. Nah, jadi pelan-pelan sebetulnya yang sekarang mulai perlu dilakukan oleh desa itu adalah memaksimalkan terlebih dahulu konten-konten yang ada. Karena gini, misalnya sekarang kita pakai TikTok. TikTok tersebut viral.
Biasanya kan orang itu kepo tidak berhenti hanya di TikTok semata, tidak berhenti hanya di IG semata. Mereka langsung searching. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya di TikTok udah viral, kemudian ketika di searching di Google nggak ada, pasti saya yakin jawabannya itu nggak jadi beli gitu kan. Decision-nya itu adalah no. Nah, sehingga di sini harus punya website. Ya. Jadi segala keunggulan dan potensi tadi itu dapat dikumpulkan sebagai media portofolio dan promosi. Karena zaman sekarang, ya Pak Rian, ini zaman now ini zaman googling. 90% wisatawan ini pasti akan googling dulu sebelum mereka visit. Sehingga rekam jejak digital, terutama untuk hal-hal yang positif, ini sangat diperlukan. Ini jadi contohnya, kalau bikin website, ya ini website yang kira-kira jangan terlalu kaku juga. Ini kan misalnya tadi ada desa wisata Dalegan. Ini kita branding Plesir Dalegan gitu. Atau kata-kata lain yang menarik. Dan juga di sini sosial media ya, dan di sini sosial media ini harus dibagi-bagi, nggak boleh kita hanya mengandalkan satu. IG, konten bersifat fotografi dan promosi, kemudian TikTok ya, lucu-lucuan, konten viral, Facebook, ini yang audiens agak tua gitu kan, dan juga harus punya misalnya di sini WA, call center Dalegan, komunikasi dan konsultasi dengan mudah. Jadi harus ada WA call center ini, mereka siap respon. Kadang kan kalau wisatawan itu datang, mereka nanya, ada penginapan nggak di sana gitu kan? Di sana kira-kira rate hotelnya berapa? Kemudian kalau saya ke sana dengan anak kecil, itu kira-kira aman atau enggak? Perjalanan berapa lama? Nah, ini perlu ada yang namanya call center. Atau kalau di website itu biasanya ada yang namanya frequent asked question ya, FAQ-nya. Sehingga itu adalah investasi. Kita simpan, mungkin orang besok atau lusa belum lihat website kita, tapi begitu misalnya di suatu desa itu ada influencer atau ada artis datang ke sana, kemudian mereka upload sesuatu yang positif, mengajak untuk visit, itu konten kita udah siap duluan gitu kan. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Demikian, jadi, Pak. Pak Berto ini luar biasa sekali. Tadi ada satu poin lagi yang saya tangkap, yaitu terkait dengan, boleh kembali ke slide Pak Berto, terkait dengan googling ya, rekam jejak digital, terutama hal-hal yang positif sangat diperlukan. Ini bisa jadi masukan untuk untuk desa Buun ya, ataupun bisa menjadi tantangan, prospek ke depan ketika word of mouth gitu. Kalau Pak Berto punya perspektif begitu, bagaimana sih caranya desa wisata ini bisa menaikkan rekam jejak digital, Bapak? Ya, jadi oleh karena itu kan sekarang itu kalau kita mau membangun brand, pertama kita harus buat hashtag dulu yang menarik gitu. Karena kalau sekarang anak zaman now ya, itu kan mereka kalau update Instagram pasti itu hashtagnya nggak ketinggalan. Betul. Nah, artinya kalau hashtagnya belum dibuat kan nggak enak. Karena kita bikin dulu hashtag-hashtagnya. Kemudian yang kedua itu adalah kita tentukan spot-spot yang bisa diambil Instagramable tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi kita harus infokan titik-titiknya, karena kan orang datang itu kira-kira kan bingung juga nih, kita mau nyari foto di mana. Tapi kalau kita udah tentukan spot dari awal, ini loh kita punya 5 spot, satu di utara, satu di barat, satu di selatan, yang itu Instagramable. Kemudian kalau misalnya memang di pegunungan ya disediakan satu spot, dan itu ya walaupun berbayar ya, asal jangan terlalu mahal berbayarnya, wisatawan tuh biasanya mau. Dan itu bisa jadi pendapatan. Dan juga ini bisa juga di-challenge ya, turis-turis itu kalau misalnya mau dapat diskon souvenir, diskon apa, mereka diminta untuk ini dulu, untuk follow Instagramnya misalnya Desa Buun Sejati gitu kan, dan juga nge-tag dan lain sebagainya. Jadi harus ada yang namanya interaktif marketing di sini. Karena tanpa ada interaksi, ini susah. Kalau cuma word of mouth aja zaman sekarang kayaknya nggak bisa kalau organik aja. Harus sifatnya sedikit ada di-push ya oleh digital advertising, atau juga ya pakai influence yang bisa meningkatkan minat untuk berkunjung ke sana. Suara Baik, sepertinya sudah sebelum kita kembali lagi Pak Berto, sudah kembali hadir Pak Muhyiddin. Ya, Bapak sudah oke, baik. Baik, Pak Bir tadi sudah menjelaskan bagaimana soal rekam jejak digital. Nah, saya pengen menyampaikan dari pesan-pesan teman-teman yang ada di YouTube
channel ini Bapak di kanal YouTube. Kira-kira budaya apa yang mau diangkat dari Buun Sejati terkait dengan tadi kan rekam jejak gitu ya. Kira-kira nanti kalau mau di online kan gitu ya. Itu kira-kira apa yang mau disampaikan? Untuk budaya. Nah, jadi begini, untuk budaya di desa Buun Sejati memang dari apa namanya kesenian juga di situ ada. Tapi yang sangat menarik sekali bahwa di desa Buun Sejati ada istilahnya pengemban adat. Pengembang adat. Kalau bahasanya pembayun. Pembayun, oke. Oke, sepertinya terkendala jaringan kembali. Halo, halo Pak Muhyiddin. Oke, mungkin saya bisa sedikit merangkum dikit dari apa yang dikatakan oleh Pak Muhyiddin, yaitu terkait dengan kebudayaan. Jadi seperti yang sudah sedikit tadi disampaikan oleh Pak Muhyiddin, ya ini terkait dengan toleransi, budaya toleransi nih, terutama ada dua dusun yang beragama, yang dominasi pemeluknya adalah agama Muslim, yaitu terus kemudian ada dominasi ada satu dusun yang dimana dominasi agama Hindu. Jadi sehingga toleransi itu yang diangkat. Jadi keindahan yaitu yang mungkin belum bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah, kalau dari segi pendapat Pak Berto, sambil kita menunggu Pak Muhyiddin kembali masuk ke tengah-tengah kita, kiranya kalau dari kampus itu Bapak ya, apa yang kira-kira yang bisa diberikan, dikontribusikan ke desa wisata? Jadi kalau dari sudut pandang akademisi, biasanya kita aktif ya, memberikan ide, kemudian memberikan masukan dari aspek-aspek yang saat ini tentunya sedang up to date dan juga digandrungi oleh banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya membantu kontribusi desa, kita nih dari ITS ada sekarang namanya kuliah kerja nyata KKN mahasiswa, itu kita menerjunkan ya banyak, selain ke ya desa-desa biasa, kemudian ada juga desa wisata. Nah, di sana mereka itu akan mengerjakan proyek-proyek yang betul-betul learning by doing ya. Mereka tinggal di sana, kemudian mereka akan membantu menggali nilai-nilai desa tersebut sehingga itu bisa menjadi sebuah branding yang baik. Karena contohnya tadi saya memang juga agak kagum ya dengan kerukunan, kemudian toleransi. Saya yakin itu kalau kita telusuri lebih jauh itu ini pasti ada nilai sejarahnya gitu kan. Kenapa ini kerukunan ini bisa terjadi, kemudian tingkat toleransinya itu sangat tinggi, dan ini bisa menjadi sebetulnya pembelajaran juga ya, terutama bagi desa-desa yang masih sering terjadi konflik dan lain sebagainya. Jadi memang yang namanya keunggulan kompetitif itu tidak melulu harus sesuatu yang asyik, yang identik dengan harus kesenangan ya, dunia fana gitu, atau happy-happy, tapi juga ada banyak tema-tema yang bisa kita angkat. Yang jelas dari sudut pandang akademisi, itu yang namanya branding bagi suatu tempat, itu tidak bisa dipaksakan. Betul, dan tidak bisa juga dimanipulasi terlalu jauh gitu kan. Okay. Kalau kita nilainya sudah kota religi, ya kembangkanlah kota religi tersebut. Jangan pengen kita ini tidak fokus. Akhirnya pengen kota religi juga digabung dengan kota entertainment, digabung juga dengan kota budaya, ini malah jadi tidak fokus. Okay. Jadi branding itu tentu bukan untuk semua orang ya. Betul. Nggak palu gada ya Pak ya, apa yang lu mau yang gue ada. Oke. Okay. Karena dari branding itu kan ada yang namanya customer segment ya, kalau dalam bisnis model. Nah, itu yang kita fokus pada apa yang kita kembangkan supaya dapat diterima dengan target audiens yang mau kita tuju gitu. Begitu. Oke, terkait dengan segmentasi tadi, sepertinya sudah sudah banyak sekali potensi-potensi yang disebutkan tadi ya, terkait dengan segmen, otomatis menuju ke satu segmentasi terkhusus gitu ya. Nah,
kalau ngomong-ngomong soal keterkaitan kampus gitu ya, soal dengan transfer knowledge, Pak Berto sendiri sebagai akademisi dari Institut Teknologi 10 November. Nah, harapannya nih, saya mau tanya ke Pak Muhyiddin, gitu ya, harapannya interferensi dari kampus-kampus terutama yang sudah join sudah interferensi terhadap pengembangan desa wisata yaitu ITS melalui pusat penelitian SDG Center. Harapannya Pak Buwon apa sih terhadap ITS gitu, Bapak? Jadi harapan kami dengan bersinergi dengan ITS ini, kita harapkan supaya apa yang jadi kendala tantangan itu bisa ada solusi lah untuk memberikan branding ya, supaya kekurangan kami itu bisa diperbaiki ataupun ditambah. Karena apa? Karena saya yakin bahwa dari akademisi untuk memberikan sebuah pemikiran mau dikemanakan potensi yang ada. Karena kami hanya punya potensi, tapi terkadang kami tidak begitu tahu sama apakah potensi itu kalau tidak ada bimbingan itu. Kalau boleh nanya lebih detail lagi Bapak, spesifik apa sih yang mungkin dibutuhkan Bapak gitu? Jadi biar bisa dari segi kampus, kemudian kita diskusikan bersama, kira-kira secara spesifik apa yang perlu dikembangkan lagi? Tadi Bapak sudah meng-highlight yaitu kerjasama gitu ya. Kira-kira ada lagi Bapak yang perlu dibantu gitu misalkan? Nah, jadi yang perlu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau kita mau kembangkan wisata di desa berarti memang ada sumber ya jadi sebagai destinasi wisata cuman masih alami gitu. Belum kami kelola dengan baik dan ini pun juga membutuhkan pemikiran dan juga semacam investor lah gitu. Karena kita punya sumber mata air alami itu. Cuman kita nggak tahu mau dikemanakan supaya bisa ada nilai jualnya, dia tariknya di situ. Karena sia-sia itu air yang begitu mencurah dari tanah dan itu pun juga kalau kita lihat air yang tidak bisa dia bisa habis itu. Walaupun musim panas ya mau tetap untuk besar itu ada sedikit. Oke, baik. Tadi sudah saya poin penting lagi saya boleh kembalikan ke Pak Berto, Pak Muhyiddin tadi juga menyebutkan tentang soal air gitu kemudian quality wisata gitu ya Pak ya. Nah, sepemahaman saya ini Pak Berto bahwasanya Lombok itu lebih mengutamakan quality visitor Bapak. Jadi mungkin tidak terlalu attract too much people coming to NTB gitu ya, tapi lebih ke quality visitor. Jadi menurut Bapak sendiri pendapat Bapak gimana di saat desa-desa yang lain ataupun tempat wisata lain itu berusaha untuk menarik pengunjung sebanyak-banyaknya, akan tetapi Lombok ini lebih ke quality visitor, meningkatkan daya belinya gitu. Menurut Bapak yang perlu ditingkatkan dari kampung ini seperti apa Bapak? Jadi kalau kita berbicara quality visitor, maka relationship-nya itu adalah harus juga dengan quality tourism, gitu kan? Quality tourism, baik. Quality tourism. Jadi kalau memang kita ini kan berarti kita menawarkan value proposition ini adalah quality. Sehingga kalau kita menawarkan quality, maka nanti customer segmennya yang datang ke desa yang dituju di Lombok itu adalah istilahnya quality tourist juga gitu. Quality tourist, baik. Nah, kalau kita mau mematchkan ya tadi turis-turis yang memang mengutamakan quality oriented dalam perjalanan turisnya ya nanti di era new normal ke depannya, maka ini harus dimatchkan dengan upaya yang dilakukan oleh desa-desa wisata untuk memenuhi dan juga memuaskan kepuasan dari si quality visitor tadi. Betul. Jadi jangan sampai kita menawarkan istilahnya kualitas yang baik, tapi ternyata turis yang datang itu menganggap kualitas yang kita berikan itu tidak sepadan dengan keinginannya mereka. Maka dari itu di beberapa tempat wisata, kalau kita bisa lihat ada tempat wisata tuh yang memang disetting sangat mahal gitu kan. Betul. Contoh kalau gitu ya Pak ya. Kalau di Maldives gitu kan. Ya memang itu bukan untuk semua orang, tapi
pelayanannya memang sebanding gitu. Jadi harga itu harus sebanding dengan apa yang dirasakan oleh turis, supaya apa? Supaya tercipta respons dan juga perasaan-perasaan positif yang mereka itu nanti bisa menggunakan metode word of mouth-nya gitu kan. Yuk datang ke Lombok. Itu saya yakin sangat ampuh. Tapi once mereka kecewa, itu impact-nya juga luar biasa. Mereka akan sangat vokal menyuarakan ketidakpuasan kalau mereka istilahnya kecewa. Karena dalam dunia marketing itu tidak boleh kita nih namanya over promise ya, dan juga under deliver. Jadi kita tuh jangan berjanji terlalu tinggi, tapi dalam pelaksanaannya under deliver, sehingga yang tadinya customer fit itu tidak bisa terbentuk gitu ya. Gitu. Boleh. Jadi luar biasa. Quality visitor associate dengan quality tourism. Jadi penyedia pelaku usaha betul begitu ya di desa itu harus juga menaikkan standar untuk wisata gitu ya. Jadi betul apa yang dikatakan sama saya sedikit mengkoneksikan apa yang diharapannya dari Pak Muhyiddin tadi soal terkait dengan pengembangan desa wisata. Harapannya ya ini terkait dengan pengembangan oleh investor. Nah, terkait dengan quality tourism tentunya tidak pernah lepas dari komponen-komponen pendukung ya Pak tadi sudah bilang community, pemerintah, kemudian media dan juga adalah investor. Nah, investor ini akan mendukung sebuah quality tourism yang akan diberikan dan sehingga ekspektasinya nanti segmentasinya sudah terfokus gitu ya Pak. Nah, terakhir sebelum kita oke, ya Ibu. Saya boleh tanya nggak? Oh, sangat diperbolehkan Ibu. Mungkin kita masih ada 15 menit untuk sesi tanya jawab yang kita buka untuk halayak umum. Silakan. Sudah join ya. Pak Muhyiddin. Baik. Ada dua pertanyaan saya. Yang satu ada dua Pak Rian pertanyaan saya. Yang satu untuk Pak Kepala Desa, okay. Pak Muhyiddin ya. Yang satu lagi untuk Pak Berto. Jadi begini, menurut pandangan saya nih, kita tidak bisa berharap terlalu besar untuk desa yang tadi di Sekawan Sejati itu untuk dijadikan destinasi wisata dari katakan skalanya nasional gitu. Sepertinya belum. Ya, sepertinya belum ke sana. Yang datang siapa? Yang datang itu orang-orang sekitarnya. Paling orang Mataram, kemudian pokoknya orangnya seputaran Lombok gitu. Karena mereka mungkin kalau yang dari yang misalnya dari Jawa mengkhususkan diri datang ke Sekawan Sejati tadi ya, ke Buwun Sejati atau ke Pakuan atau ke Sesawat, barangkali itu belum bisa dijadikan destinasi utamanya ya. Nah itu. Nah sekarang karena kira-kira ini kan saya kira-kira Pak Berto. Jadi kira-kira kalau segmennya seperti itu, berarti kan segmennya itu anak-anak muda katakan yang berada di seputaran Lombok saja. Akhirnya kan kita udah jelas nih siapa segmennya. Nah kira-kira harus bagaimana kalau seperti itu gitu. Sehingga setidaknya Desa Buwun Sejati itu setidaknya itu sudah disukai oleh orang lokal dulu. Jadi kalau pun misalnya mau di branding ya brandingnya untuk orang lokal. Kemudian servicesnya misalnya ya services yang cocok untuk orang lokal. Pikiran saya kok begitu dulu ya. Setelah itu baru nanti diviralkan, baru akan menjadi daya tarik yang untuk orang-orang yang menyeberang ya, mungkin dari Bali, dari Jawa gitu-gitu ya. Pikiran saya seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa nge-match-kan antara potensi dengan segmen tadi itu harus bagaimana Buwun Sejati itu dibangun gitu ya. Harus kayaknya bentuknya tuh kayak apa sih gitu. Okay. Jadi teknis saja supaya nanti Pak Kepala Desa itu langsung bisa praktek gitu ya. Harus diapakan gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya kepada Pak Kepala Desa ini. Kalau misalnya desa ini dikembangkan ya. Sebetulnya dari sisi potensi
alamnya sudah sangat luar biasa. Dan sebetulnya masyarakatnya itu ada loh, yang bisa membangun itu ada. Artinya tenaga kerjanya itu ada. Ya, kemudian uangnya juga ada. Kenapa kok ada? Ada dana desa. Berarti kan ada uangnya, ya kan? Kemudian program dari Pemda, apalagi sudah dicanangkan menjadi kawasan wisata Sekawan Sejati, berarti kan menjadi program utama untuk Lombok Barat. Harusnya ada, dialokasikan uang ke sana. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang jadi kendala utama gitu ya? Kok sampai sekarang tuh belum gitu ya? Nah, ini juga sekaligus mungkin Pak Berto bisa memberikan jawaban. Kira-kira bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Kepala Desa ini? Oke. Baik, mungkin saya terima dulu 2 pertanyaan dari Bu Agnes Rumiati sebelum kita nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Baik, tadi saya sudah menyimpan 1 pertanyaan untuk Pak Berto, yaitu terkait dengan teknis matching segmentasi Bapak. Bagaimana tanggapan dari Pak Berto? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini memang yang pertama harus divalidasi, itu adalah apakah benar gitu kan Buun Sejati itu untuk wilayah sekitar saja gitu. Karena kalau pengalaman saya itu banyak objek wisata itu yang anti klimaks gitu antara warganya sendiri dengan warga yang berada jauh di sana gitu. Jadi oleh warga sekitar itu dianggap remeh, tapi dianggap oleh warga yang datang jauh dari lokasi itu menjadi sangat bagus gitu kan. Nah, jadi di sini yang pertama perlu dilakukan itu adalah sebetulnya identifikasi dulu. Betul nggak apa yang dimiliki oleh Desa Buun Sejati itu disukai juga dengan masyarakat atau wisatawan yang sekitar Lombok gitu. Kalau memang itu sudah dilakukan, kalau memang itu sudah diidentifikasi dan jawabannya itu adalah ya memang kira-kira itu bagus, nah maka pengembangan brandingnya itu bisa mulai dari ya tadi inner circle dulu. Kita bikin roadmap nih, ya jadi misalnya 2 tahun pertama itu kita fokus pengembangan ke masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Jadi kita betul-betul fokus ya untuk wilayah sekitar Lombok dulu. Tapi kita harus punya juga cita-citanya, karena kenapa? Kalau wisatawan itu kan marketnya sangat luas gitu kan, siapapun bisa datang ke sana. Nah, bagaimana nanti di new normal ini kita prediksi bahwa orang-orang yang akan datang ke Lombok ini kan semakin banyak, apalagi 2021 itu udah ada MotoGP juga gitu kan, yang akan dilakukan di wilayah Lombok. Nah, gimana caranya orang-orang turis luar negeri itu bisa kita mampirkan di desa-desa yang ada di Lombok tadi? Paketnya tuh paket visit desa gitu, dan mereka itu pasti senang nih kalau bayangan saya. Nah, dibikin paket desanya mau apa nih? Misalnya desanya desa religi, oke kita kumpulkan desa religi. Atau mau desanya desa yang pinggir-pinggir pantai, atau desa yang pemulihan pasca bencana gitu kan. Jadi kita memang perlu bikin paket itu, dan itu nggak bisa dibuatnya sendiri menurut saya. Dan mudah-mudahan nanti situasi new normal itu bisa kembali lagi turis berdatangan. Nah, ini turis yang berdatangan ini jangan sampai Gili Trawangan lagi. Jadi itu yang pengen kita arahkan. Tapi memang ya pengembangan itu betul, saya sepakat inner circle dulu, tapi kita lihat dulu kalau memang tidak cocok dengan inner circle-nya, orang-orang sekitar situ nggak cocok, ya nggak usah patah semangat. Mungkin ada wisatawan yang luar sana malah lebih senang gitu untuk datang. Oke, terima kasih Pak Berto. Saya mensummary sedikit ya tadi terkait dengan pengembangan daerah wisata dari matching dulu ya, melakukan identifikasi dan melakukan validasi apakah betul daerah wisata tersebut dapat diterima sama lokal dulu nih. Terkadang memang betul kalau orang yang sudah sering di situ bisa jadi bukan segmentasinya begitu ya Bapak, karena memang sudah terbiasa dengan daerah tersebut. Dan yang kedua adalah membuat paket-paket wisata. Ini saya rasa bisa jadi alternatif dan juga jujukan, karena tadi sudah diterangkan oleh Pak Muhyiddin bahwasanya ada beberapa dusun-dusun gitu ya, ada paket wisata-wisata yang sebetulnya sudah tersebar di beberapa tempat di Sekawan Sejati begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari Pak Berto. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Muhyiddin masih stay di sini? Halo Pak Muhyiddin? Halo. Oke.
terkait pertanyaan Bu Agnes Rumiati yang kedua tadi terkait dengan hambatan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya tenaga kerja sudah ada, kemudian uang terkait dengan alokasi dari pemerintah dan juga program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tadi. Nah, terutama di Lombok Barat. Nah, kira-kira hambatan yang paling signifikan itu apa sih, Bapak? Hambatan asli yang yang paling krusial gitu. Nah, jadi hambatan seperti yang tadi, memang hambatan yang paling krusial di sini adalah seperti tadi, yaitu jaringan internet yang ada di situ di wisata. Itu salah satu pemicu buat kami. Nah, kemudian untuk menyikapi permasalahan sampah yang tadi. Nah, itu yang TPA-nya, tempat pembuangan akhir itu yang tidak ada. Kalaupun kita sudah berupaya lewat program-program seperti halnya tadi kan dari tim PKK maupun bank sampah, masih saja sampah itu berserakan yang organiknya itu. Kalau yang non organik masih bisa, tapi itu tuh sebagian. Seperti halnya plastik yang model bungkus mie itu nggak bisa kita olah itu. Yang bisa kita olah adalah ini yang model botol-botol itu. Nah, ini tantangan buat kami. Nah, kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Agnes, memang betul dari pemerintah juga selalu memberikan program, termasuk kami juga dengan buat BUMDes desa itu bisa kita alokasikan dan desa itu lewat BUMDes untuk pengembangan. Tapi kalau seperti tadi karena potensi kita yang masih alami, yang tentu sekali membutuhkan dana besar, Bu. Nah, terkadang kita tidak cukup kalau kita andalkan dana desa tanpa kita melibatkan investor luar lah untuk bagaimana menanam saham di potensi kita itu. Itu barangkali, Bu. Oke, baik. Boleh saya simpulkan sedikit dari jawabannya Pak Muhyiddin ya terkait dengan hambatan utamanya selain jaringan internet juga menjadi salah satu hal yang krusial ya, yang belum untuk mendukung lebih dikenalnya kampung Sekawan Sejati terutama di Buwun Sejati, dan kedua adalah sampah organik begitu ya. Jadi walaupun sudah pengembangan segala macam tapi masih ada juga ditemukan sampah organik yang berserakan begitu ya Bapak. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan ini tidak cukup satu saat ini, jadi tidak terbatas waktu tertentu tapi juga sustainable, yaitu lebih ke berlanjutan. Nah, otomatis anggaran dana juga butuh banyak gitu ya. Lalu kemudian intervensi dari investor diperlukan dalam pengembangan yang jauh lebih masif lagi. Nah, baik, mungkin begitu Bu Agnes, sampun menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, tapi mungkin memang masih butuh banyak diskusi ya, ini terutama dengan Pak Kades. Betul. Ini banyak sekali diskusi dan ini akan kita tindak lanjuti terus ya. Karena memang Desa Buwun Sejati itu sekarang kan menjadi desa yang jadi desa binaan lah dari SDG Center ini. Sekarang sedang dilakukan pemetaan dan nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengembangan. Tapi saya kira mungkin dari diskusi ini lalu terpikir siapa sih yang nanti akan hadir, siapa sih yang akan jadi wisatawan, itu kan belum masuk dalam pemetaan tadi. Baru kita memetakan potensinya saja, belum memetakan potensial marketnya gitu. Nah, ini mungkin ini perlu ada langkah lanjut dari pemetaan itu. Saya rasa gitu, Pak Rian. Oke, ini ada tanggapan soal dari sebelum saya mengakhiri ya, begitu pada pertemuan kali ini ada tanggapan dari Dispat Lopar, yaitu terkait dengan Lombok Barat memiliki 57 desa wisata. Terkait branding desa wisata di Lombok Barat, kami telah melakukan pemetaan potensi desa wisata yang ada di Lombok Barat. Ada Agustriani Eri, dari potensi yang miliki dari masing-masing desa diarahkan untuk membuat master plan desa wisata. Nah, master plan ini mencakup master plan secara utuh, fisik, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan ekonomi desa. Kemudian sebagai pemicu itu desa mulai membuat master plan desa wisata, mengadakan pelatihan desa wisata, dan juga tidak hanya mengenai pengelolaan desa wisata, tapi juga bagaimana desa melakukan digital marketing terkait dengan potensi masing-masing desa. Baik, karena kita sudah berujung tepat pukul 17
7:59 dan 1 menit untuk menutup. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Muhyiddin selaku Kepala Desa Wisata Buun Sejati. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, dan juga Pak Berto Mulyawebawa sampun memberikan insight-nya dari perspektif Terima kasih, teori. Terima kasih. Kita sudah di ujung acara dari bincang-bincang bersama SDG Center terkait dengan branding desa wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya Balwan Priyansyah mengucapkan selamat jumpa dan stay safe everybody. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.